ada. Kenapa bisa dibilang tidak ada? Karena dalam sistem, dalam penerapan di SDI dalam budaya itu belum menerapkan secara administrasi secara lengkap. Jadi contoh ya, kan ada 10 TKK yang wajib dikuasai, pamungkas, penggalang saja. Nah, itu misal salah satu atau salah dua seorang anak sudah mumpuni atau mampu dalam penguasaan salah satu TKK tersebut sudah dianggap bisa. Jadi sudah masuk di tanda. Kemudian untuk pengajuan ke kantor berbeda itu kan membutuhkan dokumentasi dan foto. Itu hanya sebagai formalitas saja. Kemudian kalau ibu sebagai seorang pamungkas benda, itu kriteria apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pamungkas benda? Kriteria anaknya ya, anaknya. Yang pertama itu biasanya terkait izin orang tua. Nah, orang tua itu ada yang beberapa membolehkan, ada yang tidak. Setelah itu ini sih mbak cuma diambil beberapa siswa yang aktif, siswa yang biasanya prestasi ya, prestasi aktif, izin orang tua, dan menguasai bidang-bidang pramuka. Kan bisa dilihat dari SKU. Sebagai anggota pramuka itu kan biasanya harus menyesuaikan sama SKU. Intinya SKU-nya harus disesuaikan dulu dan bisa masuk ke SKK atau DKK. Nah, itu menurut ibu sebagai seorang peminat itu menilai bahwa seorang anggota pramuka itu sudah siap untuk mengikuti tahap pramuka benda itu seperti apa? Berarti kan ini ya mbak, harus menyelesaikan SKU dulu. Jadi gimana caranya anak itu tetap menyelesaikan gimana? Ya, cepat menyelesaikannya itu seperti apa? Jadi di SKU itu kan sebenarnya dimulai dan kata itu kan hampir sama. Contoh dimulai itu kan seorang didik dapat memahami cara pembuatan simpul. Nah, mereka memahami dulu apa itu simpul, apa itu ikatan. Kemudian dibantu mereka diajari bagaimana cara membuat simpul dan bagaimana cara membuat ikatan. Setelah itu ditata, barulah kita terjun pembuatan pioner. Nah, selagi anak itu sudah mampu sampai tahap pembuatan pioner yang tanpa harus dijelaskan secara detail, maka sudah langsung ditanda atau Oke, cukup.